Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tudingan Partai Coklat alias Parcok ikut campur dalam Pilkada serentak 2024 7 November lalu terus mencuat. Spekulasi keterlibatan pihak tertentu pun bermunculan karena diduga ikut mempengaruhi hasil Pilkada. Istilah Parcok atau Partai Coklat dalam tanda kutip berawal dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 22 November lalu. Ia merujuk pada kelompok simpatisan Joko Widodo yang diduga berupaya mengintervensi proses politik pada Pilkada serentak. Isu ini kemudian berkembang saat rapat kerja Komisi 1 DPR 25 November lalu, di mana anggota DPR Rio Sudibyo mengangkat pertanyaan tentang keterkaitan Partai Coklat dengan netralitas institusi negara. Terkait hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menyatakan akan memeriksa siapapun anggota legislatif yang melontarkan tudingan buat diklarifikasi. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo langsung memberikan tanggapan. Ia meminta tudingan tersebut dibuktikan melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut isu Partai Coklat sebagai kabar bohong atau hoax. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak masuk akal karena Pilkada melibatkan banyak partai yang seringkali berkoalisi. Karena pengaruh kedekatan Pak Listio Sigit dengan Pak Jokowi akhirnya bergeser menjadi Parcok. Kemudian ada juga yang abu-abu. Ini saya pertanggungjawabkan secara politik, secara hukum maupun secara sosial. Karena itulah yang kami temukan. Hanya banyak pihak-pihak yang tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Gak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak ambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu sampai kapan? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, saya nggak ngapa-ngapain. Laporkan ke Bawaslu, ya. Kan kita tahu mekanismenya. Ya. Kalau kecurangan, tapi kalau ke MK kan kita tahu aturannya, regulasinya itu 2,5% kalau nggak salah ya. Jadi kami terbuka saja ya. Yang jelas kami sudah melakukan kerja-kerja pemenangan secara terhormat ya, terutama salah satu diantaranya dari Sumatera Utara ya, Pak Inca ya. Alhamdulillah nih Pak Inca sini dong, Pak Inca, ya kan? Ngomong juga, Sumatera Utara gimana Pak? Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Nggak ada kecurangan kan? Tidak ada kecurangan. Nggak ada partai-partai coklat gitu kan? Nggak ada itu semua. Adanya partai biru nih Pak Inca Panjaitan sebagai ketua tim. Bukan tulangnya Bobi ini Nasution, ya kan? Yang langsung beliau waduh. Tiap minggu pulang ya ke Medan Bang ya, keliling ya.
Ya. Keliling. Kalau Pak Hinca udah turun, insya Allah kita menangnya pasti sangat-sangat terhormat. Karena ini kan pendekar hukum ya. Nggak mungkin beliau nih mentolerir ya pihak yang didukungnya melakukan kecurangan. Gitu kan ya Pak Hinca ya?